Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u ati'u ibadallahi la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خيرا ما جزى نبيا من أنبيائه صلوات الله وسلامه على كل رسول أرسله أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في محكم كتابه الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار أما بعد Jamaah Jumat Masjid Nur Hidayah rahimakumullah, khutbah di atas mimbar di hari dan di bulan yang mulia ini pula senantiasa berwasiat sebagaimana yang diwasiatkan oleh para khatib dimanapun pelaksanaan salat Jumat, agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dalam arti yang sebenar-benarnya. Dikarenakan Allah pun juga sudah menjanjikan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka kelak akan digiring secara bergolong-golong sesuai dengan kadar keimanan yang dimiliki. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kini kita bertepatan pada tanggal 3 dari bulan Sya'ban, di mana di dalam bulan Sya'ban inilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meningkatkan di dalam ibadah beliau, karena di dalam bulan Rajab kemarin merupakan bulan untuk mensucikan jasad, sedangkan di dalam bulan Sya'ban ini bulan untuk mensucikan hati kita, menuju pada bulan Ramadan kita mensucikan ruh kita. Dan bagaimana roh tersebut akan bisa suci sementara apabila di dalam bulan Rajab dan di dalam bulan Sya'ban ini masih belum ada peningkatan di dalam diri kita, peningkatan untuk mensucikan jasad kita, peningkatan untuk mensucikan hati kita. Oleh karena itu di dalam bulan Sya'ban ini wakilah pun juga dikatakan amal ibadah kita tersirat di dalam surah Al-An'am ayat 160. Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu amal kebaikan, maka baginya 10 lipat kebaikan. Tetapi wakilah dikatakan pula wa fi rajabin bisab'in, di dalam bulan Rajab kemarin dilipat gandakan menjadi 70 kalinya. Wa fi Sya'ban bisab'i mi'atin, dan pada bulan Sya'ban ini amal kebaikan apapun yang kita lakukan dilipat gandakan menjadi 700 lipatnya. Wa fi ramadhana bi alfin, dan pada bulan Ramadan nantinya dilipat gandakan menjadi 1000 kalinya. Kenapa demikian? Disebutkan bahwa faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsar ma yasumu fi syahri Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban ini Rasulullah banyak berpuasanya. Demikian pula wa Aisyah radhiyallahu anha qalat
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftiru wa yuftiru hatta naqul la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Akhrajul Bukhari wa Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Sya'ban ini beliau bahkan banyak berpuasanya. Dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, beliau berpuasa sampai aku katakan beliau kayaknya nggak pernah berbuka. Tetapi di sisi yang lain, aku pun juga menemukan kayaknya beliau tidak berpuasa, sehingga kayak Rasulullah itu nggak, beliau sewaktu berbuka kayak beliau tidak berpuasa, tidak begitu menampakkan dalam puasa beliau. Cuman dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah yang menyempurnakan puasanya yang hampir menyamai Ramadan, yaitu di dalam bulan Sya'ban. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis, dengan tidak melihat kedudukan sebuah hadis, karena dengan maksud adalah untuk litarghib dalam fadailul ibadah, Rasul bersabda, man shoma salasata ayyamin min awali Sya'bana wa salasatan min awsati wa salasatan fi akhirih. Barang siapa yang berpuasa 3 hari pada awal bulan Sya'ban, 3 hari pada pertengahan Sya'ban, dan 3 hari pada akhir Sya'ban. Dalam keterangan, kataballahu lahu sawaba sab'ina nabiyan, dicatat oleh Allah orang tersebut sebagaimana pahala 70 para nabi dari 124.000 nabi, dan yang menjadi rasul 313, yang wajib kita ketahui dalam Al-Qur'an adalah 25. Wa kana kaman abadallah taala sab'ina aman, dan orang tersebut sebagaimana beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Wa in mata fi tilka sanati mata syahidan, apabila orang tersebut mati di tahun tersebut, dia tergolong orang yang mati syahid. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa sebegitu hebatnya? Di dalam sebuah hadis pula diaturkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul mengaturkan dalam sabda beliau, atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban, pernah malaikat Jibril mendatangi pada pertengahan bulan Sya'ban, yang mana diaturkan oleh Rasulullah, ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdalu min lailatin nisfi Sya'ban. Tidak ada malam yang lebih utama setelah Lailatul Qadar dari malam nisfu Sya'ban. Di waktu itu malaikat Jibril menghaturkan, ya Muhammadu adi lailatun tuftahu fiha abwabus sama. Wahai Nabi Muhammad, pada malam hari ini dibukakan pintu-pintu langit. Wa abwabur rahmati, dan juga pintu-pintu kerahmatan Allah. Fakum, berdirilah, wassalli dengan salat. Warfa' ra'saka, angkat kepala panjenengan, wajadaka, dan kedua tangan panjenengan, ilas sama, ke atas. Mendengarkan makalah dari malaikat Jibril, Rasul balik bertanya, fakultu ya Jibril, ma hadhil lailah, malam apakah ini wahai malaikat Jibril? Faqal hadhi lailatun yuftahu fiha 300 babi minar rahmati. Pada hari ini, pada malam hari ini wahai Nabi Muhammad, Allah membukakan 300 pintu kerahmatan. Oleh karena itu, berhubung pada bulan Sya'ban ini Allah melipat gandakan di dalam amal, bahkan bisa bi'imiatin, mencapai 700 lipatnya. Setidaknya ada peningkatan yang signifikan bagi kita. Semenjak kemarin kita sudah memperingati harilah salat pada bulan Rajab, setidaknya pun juga ada peningkatan di dalam amal ibadah salat kita, terutama di dalam salat berjamaah kita.
Dikarenakan diaturkan pula sewaktu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sakit di waktu itu, beliau sudah tidak begitu kuat berdiri, dibopong dengan 3 sahabat beliau, Sayyidina Ali, sahabat Bilal dan juga Zaid bin Sabit. Dalam khutbah terakhir beliau yang hampir tidak kedengaran, kana yajudu wa yaqulu as-salah as-salah, hampir tidak kedengaran suara beliau. Yang terucap dari lisan mulia beliau, salat, salat ay ma'al imam, maksudnya bersama imam. Demikian pula apalagi, la salata li jalil masjid illa fil masjid. Tidaklah sempurna seseorang yang bertetangga dengan masjid bila salatnya tidak di masjid ini. Dan dikatakan tetangga arba'una buyutan, dan dikatakan dengan tetangga adalah 40 rumah dari kanan kiri masjid tersebut. Dan dari hal tersebut, amal ibadah yang merupakan satu nilainya yang di hadapan Allah begitu besar, termasuk juga dengan kita melalui salat berjamaah, yang termasuk bahwa orang tersebut adalah merupakan orang yang memakmurkan masjid. Dan dikatakan memakmurkan masjid bukan cuma dengan salat berjamaah. Apapun amal ibadah kita mensupport di dalam orang-orang yang beribadah di masjid ini, termasuk pada yang diaturkan tadi. Masjid ini pun juga akan mendapatkan perluasan dengan pelelangan masjid. Merupakan suatu investasi yang hakiki, merupakan suatu kesempatan besar bagi kita untuk berinvest dengan Allah. Kita maklumi dalam amal ibadah sholat kita banyak ketidakhusukan di dalam amal ibadah sholat kita. Sedekah pun kita masih sering perhitungan. Sewaktu kita dihadapkan di mahkamah ilahi kelak, maka di waktu itu seakan-akan orang yang memiliki amal sebagian 70 nabi pun merasa tidak aman. Oleh karena itu, setidaknya amal ibadah sholat kita, apapun kebaikan yang kita lakukan, setidaknya lakukanlah dengan bersedekah. Karena ini merupakan suatu invest yang hakiki. Andai kata kita memiliki dosa, dan memang sudah maklum manusia memang sudah di antara orang yang berdosa, sebagaimana diaturkan di dalam sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti pernah berdosa, pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang berdosa mau bertobat. Oleh karena itu, kita imbangi dengan invest dengan Allah. Kan ini akan menjadikan keselamatan kita kelak. Andai kata kita bersedekah dengan 1 meter, setengah meter, ataupun berapapun nilai panjenengan, selagi masjid tersebut ataupun musola, pondok pesantren, madrasah yang dipakai untuk kemaslahatan, mungkin karena terlalu banyak dosa yang kita miliki, setiap hari dosa kita akan berkurang. Mungkin selama 10 tahun karena begitu besarnya dosa kita baru habis. Setelah habis, tetapi tanah tersebut masih dipakai untuk kemakmuran masjid, kemakmuran musola, kemakmuran madrasah, pondok pesantren, ataupun tempat-tempat kemaslahatan, maka akan berganti menjadi pahala. Demikian pula selanjutnya. Demikian pula apabila pun juga kita tidak mampu dengan bersedekah dengan harta, apapun bisa akan menjadikan sedekah. Demikian pula diaturkan di dalam sebuah makalah dari seorang ulama besar, Al Hasan Basri, mengaturkan muhurul huril fil jannah, bahwa mahar, mas kawin daripada bidadari yang bermata jeli di sorga adalah kansul masjid, tukang bersih di masjid. Wa ammarat, dan orang yang memakmurkan masjid, apakah memakmurkan dengan harta bendanya? Dikarenakan orang yang berjuang di jalan Allah, harta yang didahulukan. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjuanglah kalian di jalan Allah dengan harta kalian dan dengan diri kalian, harta yang didahulukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat saya aturkan.
harapan dan doa semoga bulan Sya'ban ini kita dapat menggunakan waktu sebaik-baik mungkin sampai kita bisa menjelang dalam bulan Ramadan dengan peningkatan keimanan ketakwaan kita yang signifikan, sehingga nanti kita keluar dari bulan Ramadan nantinya kita digolongkan orang yang benar-benar minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga sakramut khutbah ini dapat mensupport di dalam keimanan dan ketakwaan kita dan bisa menunjang di dalam amal ibadah kita menjadi lebih berkualitas indallah dan menjadikan kita digolongkan orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin. Wa ya mujibas sa'ilin, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi min al-adil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'adda lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul qahhar wal ghaffar wal jabbar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa nuril anwar wa ala alihil akhyar wa man tabi'ahum ila yaumil qarar. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر أمة محمد، اللهم اغفر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم اصلح أمة محمد، اللهم ارفع أمة محمد. اللهم يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا بلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.